Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PKP BNN Angkatan Pertama tahun 2020 yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 dengan lokus studi lapangan program Kampung Tohaga Lodaya akan mempresentasikan laporan yang telah kami susun. Pada presentasi ini akan disampaikan oleh seluruh anggota kelompok 4 secara bergantian. Selanjutnya, mari bersama-sama kita simak presentasi dari kelompok 4. Kepemimpinan pengawas memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN dalam rangka membentuk seorang leader yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku kepemimpinan yang melayani. Adapun maksud tujuan studi lapangan PKP PPSDM BNN tahun 2020 adalah untuk memfasilitasi peserta PKP mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik. Dan diharapkan peserta PKP juga mendapatkan lesson learn, mengadaptasi best practice dalam penyusunan aksi perubahan. Dalam studi lapangan ini, yang menjadi lokus kelompok kami adalah Lembur Tohaga Lodaya pada bagian pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 28 Agustus 2020. Data yang diperoleh melalui mendengarkan ceramah, diskusi tanya jawab, diskusi kelompok, dan permintaan data dari WHO. Kampung Tohaga ini merupakan upaya pemerintah Kota Bandung bersama-sama dengan unsur kepolisian untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini merebak di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kampung Tohaga dibentuk sebagai pusat informasi bagi masyarakat untuk mengetahui pandemi COVID-19 agar apabila ada berita yang tersebar, warga Kampung Tohaga menjadi tempat masyarakat bertanya mengenai berita dan fakta yang paling dapat dipercaya. Dengan adanya Kampung Tohaga ini, diharapkan warga akan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan secara mandiri di wilayahnya, termasuk menyediakan sarana fasilitas seperti ruang isolasi mandiri. Selain itu, kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan atau halaman rumah yang dirubah menjadi lahan bercocok tanam adalah salah satu upaya warga dalam menjaga ketahanan pangan selama adanya wabah pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat tetap selalu produktif dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar Kampung Tohaga. Tujuan pembangunan Kampung Tohaga ini guna membangun solidaritas antar sesama warga masyarakat dalam meminimalisir dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan cara meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam ketahanan pangan dan menjaga kesehatan. Selain itu juga, tujuan dibangunnya Kampung Tohaga ini agar masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penyebaran COVID-19. Ke depan, masyarakat di Kampung Tohaga lebih tertib dalam mematuhi protokol kesehatan. Orientasi Kampung Tohaga secara umumnya yaitu untuk mewujudkan tangguh SDM, tangguh kesehatan, tangguh logistik pangan, tangguh informasi, tangguh keamanan, tangguh psikologi, dan tangguh budaya terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Sumber daya manusia yang digunakan dalam kegiatan Kampung Tohaga bersumber dari masyarakat yang di-SK-kan oleh Polres maupun Polsek, yang unsur di dalamnya termasuk dari TNI dan Polri. Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dapat menyumbangsihkan tenaganya sesuai dengan keahliannya. Misalnya untuk tenaga kesehatan bisa menjadi pelaksana teknis di posko kesehatan.
Adapun mekanisme pelayanan, masyarakat bisa datang langsung ke posko sesuai dengan kebutuhannya, ataupun masyarakat juga bisa menggunakan sarana alat cuci tangan secara langsung yang ada di setiap tempat. Adapun transaksi yang digunakan dalam kegiatan di Kampung Tohaga menggunakan WA Group, yang selanjutnya masyarakat tetap harus datang langsung ke posko sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir secara langsung kontak lokal. Kampung Tohaga Lodaya merupakan inovasi kolaborasi yang baik antara Polrestabes Bandung, TNI, pemerintah kota, dan masyarakat. Inovasi ini muncul berawal dari pandemi COVID-19, sehingga masyarakat dapat berupaya bagaimana memenuhi ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 serta menerapkan edukasi dan pencegahan pandemi COVID-19. Dengan pelayanan berupa posko-posko yang ada diharapkan dapat dilanjutkan dan diterapkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengantisipasi jika terjadi bencana lainnya. Inovasi ini diharapkan juga dapat menginspirasi daerah lainnya untuk bersinergi bersama membentuk kampung tangguh COVID-19, serta dapat dilakukan pengembangan pelayanan posko lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatkan teknologi di Kampung Tohaga ini belum ada yang spesifik atau belum menggunakan aplikasi tertentu. Masih bersifat manual dan menggunakan teknologi yang sudah ada seperti WA Group. WA Group ini digunakan masyarakat Kampung Tohaga untuk berkomunikasi, melakukan transaksi, menghindari pertemuan langsung atau komunikasi langsung, tatap muka langsung untuk pencegahan penularan COVID-19. Walaupun tidak ada teknologi yang spesifik yang digunakan, tidak mengurangi keefektifan dari Kampung Tohaga ini. Hadirnya Kampung Tohaga ini sangat bermanfaat oleh masyarakat, baik masyarakat yang terpapar COVID maupun masyarakat yang tidak terpapar COVID-19. Ternyata inovasi pun dapat dilakukan tidak dengan adanya teknologi yang canggih. Tanpa teknologi pun inovasi dapat dilakukan. Ini terbukti dari adanya Kampung Tohaga ini. Dampak positif benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang terpapar langsung mendapatkan bantuan penanganan, dan masyarakat yang tidak terpapar COVID pun tapi kena dampak dari COVID-19 ini juga bisa mendapatkan bantuan. Satu tujuan dari PKP adalah bagaimana merubah gaya kepemimpinan yang dilayani menjadi kepemimpinan yang melayani. Dalam hal ini, Polrestabes Kota Bandung menggerakkan masyarakat untuk membuat posko di wilayah masing-masing. Adapun inovasi pelayanannya adalah bentuk-bentuk pelayanannya adalah adanya posko humas, posko sosial, posko ekonomi, posko kesehatan, posko keamanan, dan semuanya itu dikelola dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi pemberdayaannya dari masyarakat itu sendiri, dan pengurusannya masyarakat itu sendiri. Ada yang mengerti kesehatan, ada yang mengerti ekonomi, ada yang mengerti humas, dan mereka berkolaborasi mengerjakan itu semua sesuai dengan kompetensi dan kesempatan yang mereka punyai. Ada yang masih aktif di pekerjaannya, ada yang sudah pensiun. Bentuk kolaborasi yang dijalankan Kampung Lembur Tohaga merupakan kolaborasi tim yang memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama dalam upaya pencegahan penyebar luasan wabah COVID-19, serta rasa saling percaya antar pihak yang bermitra dalam membangun jejaring kerja. Penerapan manajemen perubahan Kampung Lembur Tohaga di Kota Bandung yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan dilakukan dengan baik sesuai kearifan budaya lokal dan gotong royong.
dalam penerapan manajemen kinerja Kampung Lembur Tohaga, semua unsur bekerja profesional sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing. Yang kami terapkan di dalam laporan Kampung Tohaga ini, yang pertama adalah identifikasi risiko adanya masyarakat yang terpapar COVID-19, kemudian kelangkaan bahan pokok rumah tangga. Yang selanjutnya adalah analisis risiko, yaitu masyarakat mendirikan ruangan isolasi mandiri bagi warga dan tenaga kesehatan yang terdampak positif COVID-19. Kemudian warga diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangannya yang dijadikan untuk bercocok tanam sebagai upaya ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, serta meningkatkan keamanan wilayah. Mekanisme atau alur pelayanannya, maka dibentuklah posko-posko, posko humas, posko ekonomi, posko sosial dan lumbung pangan, posko kesehatan, serta posko keamanan. Dengan adanya Kampung Tohaga Lodaya ini menjadikan masyarakat di Kota Bandung khususnya menjadi lebih produktif dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana masyarakat bahu-membahu dalam membantu sesama masyarakat serta mengeksplor apa saja yang ada di wilayah mereka. Contohnya, masyarakat bahu-membahu dalam pembuatan tempat sampah yang tidak terpakai untuk menjadi taman yang indah serta dijadikan budidaya madu. Untuk keberlangsungan pelayanan, penyelenggaraan pelayanan pada setiap posko pada program Kampung Tohaga Lodaya ini berlangsung selama pandemi COVID-19, masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja pada saat membutuhkan. Petugas posko akan memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Terakhir, kesimpulan dari hasil studi lapangan dengan lokus program Kampung Tohaga Lodaya ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa program Kampung Tohaga Lodaya merupakan program penanganan pandemi COVID-19 yang dikelola dari satuan lingkungan terkecil, yakni tingkat kampung atau RW, dengan pendekatan partisipatoris dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dengan menguatkan budaya gotong royong dalam menghadapi suatu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia. Yang kedua, program Kampung Tohaga Lodaya berakar dari masyarakat, oleh masyarakat, dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat sebagai sentral menjadi subjek sekaligus objek program tersebut. Sementara pemerintah bersifat memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan program tersebut supaya lebih maksimal dalam melindungi, menyelamatkan, dan memenuhi berbagai kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemi. Yang ketiga, dalam pengelolaan program Kampung Tohaga Lodaya ini yang notabene merupakan program kolaboratif dengan pelibatan berbagai stakeholder, dibutuhkan koordinasi yang sangat baik dan tata kelola program secara detail terkait tugas dan tanggung jawab semua pihak. Sekaligus dibutuhkan kepemimpinan program yang dapat diterima, dipatuhi, dan mampu menggerakkan semua unsur demi suksesnya program tersebut. Bapak Ibu peserta PKP BNN Angkatan Pertama tahun 2020 yang kami hormati, demikian presentasi singkat laporan studi lapangan terkait lokus program Kampung Tohaga Lodaya di Kota Bandung. Terakhir, saya mewakili kelompok 4 mengaturkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, dan tak lupa kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.